ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kita setia dan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan tahu memelihara kehidupan kita semua. Meskipun dalam situasi pandemi virus corona seperti ini Bapak Ibu, tapi tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kita. Bapak Ibu, Kejadian pasal 26 ayat 1 sampai 6, dan kita lompat ayat 12 dan ayat yang ke-13 gitu ya. Sebenarnya pasal 26 ini keseluruhannya, tapi kita baca ini aja dulu ya. Saya bacakan buat Bapak Ibu. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai dan memberkati engkau. Sebab kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yakni segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Kita lompat ayat 12 dan ayat 13, berkata begini. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Ayat 13, dan orang itu, maksudnya Ishak itu, menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, gitu ya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ketika Ishak menabur justru di tempat kelaparan, di mana Tuhan berkata dan menjamin bahwa tahun itu juga ia mendapat 100 kali lipat. Bapak Ibu, kalau misalnya kita berusaha gitu ya, kita menabur di tanah yang kering gitu ya, yang di masa kelaparan, di masa orang pada sepi gitu ya. Kalau hari-hari ini sama seperti hari ini gitu ya, semua pekerjaan lagi sepi. Ada beberapa teman-teman yang ngomong, aduh pekerjaan lagi sepi, dunia wisata lagi sepi, hotel lagi sepi pengunjung, mall lagi menurun pengunjungnya. Pokoknya hampir semua lini kehidupan ini sedang sepi. Kalau saya boleh berkata pakai bahasa Alkitab dalam firman Tuhan yang kita baca ini masa kelaparan Bapak Ibu. Jadi saya mau berkata pada Bapak Ibu, Ishak berhasil. Kenapa? Karena ada penyertaan Tuhan di hari kemarin, di hari ini, dan di hari yang akan datang. Ini uniknya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menyimak maksud saya? Untuk kita berhasil Bapak Ibu, kita perlu penyertaan Tuhan. Kita perlu penyertaan Tuhan seperti Ishak disertai Tuhan. Penyertaan Tuhanlah yang membuat Ishak diberkati oleh Tuhan. Dan saya juga mau berkata, penyertaan Tuhanlah yang membuat kita hidup sampai hari ini dan sampai nanti Bapak Ibu. Amin. Itu yang pertama Bapak Ibu. Nah, yang kedua Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Ayat yang kedua dan ayat yang ketiga ini yang kita harus pelajari gitu ya. Ayat yang kedua dari pasal 26 ini sampai ayat yang ketiga Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Berkata begini. Ayat kedua, lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri akan kukatakan kepadamu, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Ini kata ini menarik. Tinggallah di negeri ini, maksudnya di negeri mana? Di negeri dia akan pergi ke Gerar gitu. Jadi tinggal di negeri situ, di Filistin situ gitu. Jangan kemana-mana gitu. Firman Tuhan bilang, tetapi tinggal di situ. Ayat 3 bilang, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, Bapak Ibu. Ada kata kuncinya, tinggal sebagai orang asing. Kata orang asing di sini Bapak Ibu, gini Bapak Ibu. Ishak ini dan keluarganya sudah mengenal Tuhan.
gitu ya. Sudah mengenal Tuhan, iman dari Abraham bapaknya, ya kan, kebiasaan-kebiasaan bapaknya buat mesbah, lalu menyembah Tuhan, itu sudah Ishak miliki gitu. Nah, ketika dia tinggal di Gerar gitu ya, di negeri orang, pastikan di negeri itu memiliki kebiasaan dan adat istiadatnya sendiri. Bahkan di zaman itu Bapak Ibu, tiap daerah Bapak Ibu memiliki dewa-dewanya sendiri atau ilah-ilahnya sendiri Bapak Ibu. Gitu. Pasti di negeri Gerar, di Raja Abimelek sini Bapak Ibu, yang kita lihat sini bahwa Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Pasti di Raja Abimelek, di daerah dia memiliki dewanya sendiri gitu. Makanya itu artinya kamu boleh tinggal di situ, tapi kamu harus berlaku sebagai orang asing di situ, tidak bercampur dengan orang di situ, tidak boleh mengikuti kebiasaan orang di situ, bahkan tidak boleh menyembah ilah dewa orang yang ada di situ. Itu maksud daripada tinggal sebagai orang asing. Kita bekerja, kita tidak boleh bekerja seperti orang dunia yang jahat bekerja. Itu namanya tinggal seperti orang asing. Kita berkelakuan tidak bisa sama seperti orang dunia bertingkah laku. Kalau kita memilih berkat yang datang dari Tuhan, maka kita harus hidup sebagai orang asing dalam tanda petik di dunia ini Bapak Ibu. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir. Tuhan tahu rencanamu. Meskipun enggak ngomong sama siapa-siapa ya Bapak Ibu. Rencana yang ada di pikiran, rencana yang ada di hati gitu ya. Kita kan semua punya rencana-rencana ke depan. Seperti Ishak, Tuhan tahu rencananya mau ke Mesir. Dan sama berkata, Tuhan tahu rencanamu. Apa yang ada di pikiranmu Bapak Ibu, di hatimu sekarang, Tuhan tahu rencanamu. Tapi Bapak Ibu, sama seperti Ishak, Tuhan halangi rencana itu. Tuhan intervensi rencana Ishak ke Mesir. Kadangkala kita juga bisa Tuhan intervensi rencanamu, dan Tuhan bawa kepada rencana yang lain. Amin Bapak Ibu. Tuhan tahu rencanamu, Tuhan tahu apa yang kau perbuat. Tapi hal yang ketiga yang patut kita pelajari, kenapa Ishak bisa diberkati, gitu ya. Kalau Ishak ngotot ke Mesir, tidak mendengarkan suara Tuhan, dia tidak akan melihat berkat, betul? Tapi untungnya Ishak mau rencana dia untuk diintervensi oleh Tuhan. 12. Ini maka menaburlah Ishak di tanah itu. Kalau Tuhan sudah bawa kita pada rencana ya Bapak Ibu, ini yang keempat dan terakhir, pelajaran apa yang kita ambil gitu ya. Kalau Tuhan sudah bawa kita kepada sebuah rencana saja, dan kita sudah mengikuti Bapak Ibu, bukan berarti kalau Tuhan sudah bawa Ishak, terus Ishak leha-leha santai-santai, kan tidak Bapak Ibu, betul kan? Ishak tetap menabur gitu. Ketika Tuhan membawa saya gitu kan, untuk membuka perintisan penggembalaan Bapak Ibu. Ini kesaksian pribadi aja ya. Ketika Tuhan membawa saya untuk membuka perintisan penggembalaan, dan ketika itu terbuka Bapak Ibu, kan bukan berarti saya santai-santai dan leha-leha, bukan kan begitu Bapak Ibu? Kan tidak akan begitu kan? Tetap saya harus berusaha gitu. Saya berdoa, saya berjuang Bapak Ibu. Ada juga yang kita kerjakan, taat Bapak Ibu. Taat kepada apa yang Tuhan sedang bukakan gitu. Tuhan yang buka Bapak Ibu. Pekerjaan Bapak Ibu Tuhan yang buka. Tapi kita yang terjun di dalamnya. Kita yang taat untuk menabur di pekerjaan yang kita buka. Saya harus taat kepada Tuhan untuk menabur Bapak Ibu. Di ladang pelayanan yang Tuhan bukakan. Tapi bukan cuma saya. Bapak Ibu punya pekerjaan. Kita harus taat. Ishak menabur. Tuhan bilang Ishak tabur. Ishak tabur. Dan nggak usah lihat Bapak Ibu berapa yang kita tabur. Nggak usah lihat itu Bapak Ibu. Aduh Pak, cuman sedikit yang saya punya. Modal saya cuman sedikit Pak gitu. Saya mau bekerja bagaimana? Saya nggak punya modal. Yang pertama Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, dia butuh penyertaan Tuhan. Kita butuh penyertaan Tuhan. Dan penyertaan pun terjadi kepada orang yang dekat dengan Tuhan. Amin ya. Dekat dengan Tuhan Bapak Ibu.
Yang kedua Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Bahwa memang Bapak Ibu kita harus kita harus bersikap sebagai anak Tuhan gitu. Tidak sama seperti orang dunia. Tidak sama seperti orang dunia. Ini yang kedua, pelajaran yang kedua. Kan begitu. Yang ketiga, izinkan rencanamu ditaruh di tangan Tuhan. Bahkan izinkan kalau Tuhan mengintervensi rencanamu, biarkan saja, relakan Bapak Ibu. Ini kita pelajari. Dan yang keempat Bapak Ibu, taat dalam menabur di dalam pekerjaan yang Tuhan percayakan kepadamu. Taat saja. Amin Bapak Ibu. Karena itu saya percaya kalau langkah-langkah ini kita kerjakan dengan hati yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, maka berkat akan Tuhan beri dalam kehidupan kita. Masih ada pokok-pokok doanya Bapak Ibu. Bisa masukkan saja di pesan masuk saya, di nomor WA saya Bapak Ibu, iya kan? Di messenger saya di Marvel Ibar. Saya akan doakan terus Bapak Ibu di doa-doa pribadi saya maupun di live seperti ini. Itu ya Bapak Ibu ya. Saya percaya malam hari ini kita diberkati oleh Tuhan, baik lewat doa maupun lewat firman Tuhan. Sampai bertemu di hari Senin yang akan datang, di live doa pagi dan di live doa malam. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.